Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Maulana Putri dengan NIM 05021210184 kelas HKI 3C. Di sini saya akan memaparkan materi UAS dari kelompok 1, yaitu tentang hukum adat, di mana cakupan materinya terdiri dari yang pertama tentang pengertian hukum adat, yang kedua tentang teori-teori tentang hukum adat, yang ketiga yaitu tentang ciri-ciri dan karakteristik hukum adat, yang keempat tentang sifat hukum adat, yang kelima yaitu tentang asas hukum adat, dan yang keenam adalah tentang bentuk-bentuk hukum adat. Untuk materi pertama yaitu tentang pengertian hukum adat. Hukum adat itu sendiri adalah kebiasaan turun-temurun yang diakui oleh masyarakat adat dan dilegislasi serta dinaungi hukum di atasnya. Hukum di atasnya itu adalah hukum positif, di mana hukum adat ini lahir dari masyarakat adat itu sendiri dan memiliki sanksi dari masyarakat adat itu sendiri, yang mana biasanya disebut dengan sanksi sosial. Untuk materi kedua adalah tentang teori-teori hukum adat. Yang pertama adalah teori resepsi. Teori resepsi itu sendiri adalah hukum adat diakui apabila berkesinambungan dengan hukum Islam. Jadi, hukum adat tersebut tetap dipakai dalam masyarakat adat apabila hukum adat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Yang kedua yaitu teori resepsi incompliant, yaitu teori hukum adat tetap diakui apabila tidak bertentangan dengan nilai hukum Islam, seperti poin pertama. Yang ketiga yaitu tentang teori resepsi contrario, yaitu hukum adat tetap dipakai apabila dirasa penting di masyarakat. Jadi di sini hukum adat tetap dipakai tanpa mempertimbangkan dari hukum Islam maupun hukum positif. Untuk materi ketiga adalah tentang sifat dan karakteristik hukum adat. Yang pertama yaitu tradisional, yaitu turun-temurun dan masyarakat taat terhadap hukum adat tersebut. Yang kedua yaitu tidak dikodifikasi, yang mana tidak seperti undang-undang dasar yang dibukukan dalam bentuk undang-undang. Yang ketiga yaitu tidak dapat berubah karena dinamis dan tergantung pelaku dan hukum adat. Yang keempat yaitu transidental, yaitu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang kelima yaitu terbuka, dan yang keenam dapat menyesuaikan terhadap masyarakat adat. Nah, selanjutnya adalah tentang asas-asas hukum adat, di mana terdiri dari 4 asas hukum adat. Yang pertama yaitu asas kekuasaan, yang kedua asas kekeluargaan, yang ketiga konkret, dan yang keempat asas kebersamaan. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri hukum adat. Yang pertama yaitu hukum adat tidak dikodifikasi sebagaimana hukum positif, yaitu yang dikodifikasi dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hukum adat itu sifatnya transparan, yaitu ada di masyarakat. Yang kedua yaitu tidak disusun secara sistematis. Yang ketiga tidak dihimpun dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat tidak memberikan penjelasan secara terperinci dan konsiderat. Untuk poin selanjutnya adalah tentang bentuk hukum adat, di mana bentuk hukum adat ini ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Nah, untuk bentuk hukum adat yang tertulis itu ada di Bali, di mana biasa disebut dengan awit-awit, yaitu hanya masyarakat Bali yang menggunakan hukum adat yang secara tertulis, di mana awit-awit itu diliputi dengan suasana keagamaan. Nah, untuk yang kedua yaitu tidak tertulis, karena memang hukum adat itu sifatnya memang tidak tertulis dan bentuknya juga tidak tertulis karena diakui dari kesadaran masyarakat adat tersebut. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.